Gelombang pasang yang terjadi di pesisir pantai Ampenan, Kota Mataram mengakibatkan kerusakan yang signifikan pada pemukiman warga, terutama di lingkungan Bugis dan Bintaro yang kini tengah berjuang melawan dampak abrasi yang semakin parah. Baik pemirsa Suara NTB, saat ini saya sedang berada di pantai Bugis Bintaro, menjadi salah satu kawasan yang terdampak abrasi dan banjirop. Sejumlah warga kini terancam dengan abrasi yang terus menggerus pantai di sepanjang pesisir tersebut. Untuk itu, pemerintah bersama stakeholder terkait turun tangan membangun tanggul sementara menggunakan geobek dan batu boulder. Di sepanjang pantai Ampenan ini kemudian kondisi cuaca mempengaruhi juga dengan situasi evakuasi yang kita lakukan pada hari ini. Mungkin gambarnya seperti itu, Bapak. Yang pertama, Mataram ini kan ada sekitar 9 kilo daerah pesisir pantai. Nah, ini kan rawan dengan kondisi cuaca yang sudah bagaimana warga dari BMKG. Kita melihat seminggu ke depan sesuai dengan perakiraan daripada BMKG, kondisi terjadinya ombak pasang yang disertai dengan angin ini sangat mempengaruhi daripada kondisi cuaca kita sepanjang pantai. Hari ini 1 minggu sudah berjalan, sekitar 5 hari ini kita mengambil langkah penanganan darurat terhadap dampak daripada adanya gelombang pasang yang menyebabkan abrasi yang mengurangi akses jalan yang ada di lingkungan ini. Kita berharap kegiatan kita ingin melindungi masyarakat jangan sampai dampak abrasi ini dapat mengganggu keamanan dan keselamatan jiwa mereka. Mungkin bisa dikonfirmasi kembali, Pak, luas atau panjang kawasan yang terkena abrasi ini berapa kilometer gitu, Pak, sebutannya, atau kemudian warga bentuk antisipasi atau evakuasi terhadap warga sekitar seperti apa? Ya, jadi yang pertama kita fokus sama Kelurahan Bintaro ini. Kelurahan Bintaro ini namanya wilayah lingkungan Bugis ya. Bugis ini kita perkirakan sekitar 1,2 kilo ya di pantai. Di samping ini juga ada kawasan Mapak yang akan menjadi atensi ke depan, itu mungkin sekitar 1,3 kilo. Nah, ini yang menjadi prioritas penanganan karena yang pertama memang di sini adalah berhadapan langsung dengan pemukiman masyarakat yang kalau tidak segera ditangani ini akan berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian apakah sudah ada kerugian yang dihimpun, Bapak, dari bencana alam seperti itu? Yang pertama ini kan kerugian infrastruktur kita yang terasa ini kan jalan. Jalan ini kan sudah setengahnya menghilang. Kemudian yang kedua kita saksikan juga ada rumah warga di sekitar sini ya. Ada sekitar 4 rumah itu yang terdampak yang mengakibatkan rusak berat ya. Pembangunan tanggul sementara ini diharapkan dapat memberikan perlindungan jangka pendek hingga solusi jangka panjang dapat direalisasikan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Mataram, Miftahur Rahman menjelaskan, pemerintah Kota Mataram telah mengusulkan pembangunan jeti atau pemecah gelombang permanen ke Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai atau BWS untuk mengatasi masalah abrasi yang terus berlangsung setiap tahunnya. Kemudian terkait dari pemerintah sendiri, Pak, adakah langkah cepat ya yang bisa dilakukan dengan adanya fenomena seperti ini yang setiap tahun dirasakan oleh masyarakat setempat? Ya, sebenarnya dari sisi pemerintah Kota Mataram ini sesuatu yang berkelanjutan sebenarnya ya. Kita secara bertahap ya, dari selatan, tengah, kemarin yang selatan itu termasuk di daerah kawasan wisata kita Ulang Balo, kemudian Pelabuhan Ampenan sudah tuntas. Nah, termasuk ini ya, ini termasuk daerah yang rawan, salah satu daerah yang rawan abrasi pantai, termasuk di Mapak. Jadi pemerintah Kota Mataram tetap berkomitmen dan serius ya. Pertama dari sisi perencanaan. Dari sisi perencanaan sebenarnya 2017 sudah kita ada sinkronisasi integrasi perencanaan dengan BWS. Ya, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1. Dan kita sudah sering ekspos bersama-sama mengadministrasikan konsep-konsep perencanaan. Kita sudah clear and clean. Dan itu sudah sering kali kita usulkan ya, karena ini membutuhkan dana besar sehingga tidak cukup dana pemerintah Kota Mataram. Sehingga kita usulkan melalui APBN. Dan kebetulan BWS adalah instansi vertikal yang memiliki kewenangan untuk penanganan garis pantai, sehingga kita usulkan lewat BWS. Tetapi hanya saja lagi-lagi persoalan BWS pun tidak bisa berbuat banyak karena tergantung dari kondisi anggaran.
terkait dengan situasi warga setempat yang kemudian berapa warga sudah terevakuasi, di mana tempat pengungsiannya, proses pengungsinya bagaimana, ya. pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti apa? Jadi dari lokasi sampai dengan Pantai Pura Segara sampai Pura Segara itu ada sekitar 28 kakak yang memang terdampak secara langsung, termasuk yang 9 kakak yang masuk dalam sempadan pantai. Artinya ada yang bangun rumah di sempadan pantai. Jadi sekitar 28 itu termasuk ya 9 ya. 28 rumah. Ya. Nah, di kondisi sekarang memang kita tetap melihat situasi kalau memang memungkinkan dievakuasi dulu sementara di keluarganya. Nanti ketika mulai membaik mereka balik lagi seperti itu. Nah, beberapa waktu lalu Pak Lurah setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, kemudian Dinas Ketahanan Pangan untuk memberikan sembako sebagai bentuk perhatian pemerintah. Kita turun langsung di tengah masyarakat. Alhamdulillah sudah tercover yang 28 kakak itu. Pak Lurah, bagaimana dampak ini mempengaruhi profesi warga sekitar dan mempengaruhi penghasilan mereka setiap harinya? Itu seperti apa, Pak Lurah? Memang dari penghasilan memang warga kami berkurang ya. Cuman memang ada untuk saat ini sementara mereka menambahkan perahu sebagian besar di Sunshine di Lombok Barat di daerah Segigi. Dan itu mereka jadi ada yang masih bisa melaut, ada yang mungkin perahunya agak rusak, mereka memperbaiki perahu karena memang ini cuaca dari bulan Desember kemarin. Tapi seperti yang dikatakan Pak Camat, pemerintah juga tidak berdiam diri, bantuan-bantuan sudah kita dropin, sampai yang terakhirnya adalah bagaimana penanganan sementara. Dan saya bersyukur antusias masyarakat juga, karena masyarakat kami juga kemarin ikut turun membantu mengisi geobag yang dibantu dari UNES. Jadi masyarakat juga terlibat. Kami juga di sini punya Pertamina, CSR, Pertamina juga terlibat membantu dari segi konsumsi maupun BBM untuk alat berat. Meski langkah-langkah sementara sudah dilakukan, tantangan besar harus dihadapi, terutama untuk perlindungan jangka panjang. Pemerintah Kota Mataram bersama pihak terkait akan terus berupaya mengatasi masalah ini demi keselamatan warga dan kelestarian lingkungan pesisir. Semoga solusi permanen segera terwujud dan warga dapat kembali merasakan aman di lingkungan mereka.